Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, saya Yanti Bultong. Saya Vera Amelia. Pada vlog ekologi hewan ini, kami akan membahas tentang Pisces atau ikan, mulai dari habitat ekologi, deskripsi identifikasi, pemanfaatan, penyebaran geografis, dan ancamannya. Nah, di sini kami akan memberikan pengantar sedikit tentang Pisces atau ikan ini. Yang dimana ikan ini merupakan hewan vertebrata yang hidup di lingkungan perairan, baik di perairan tawar maupun di perairan laut. Nah, ciri utama ikan ini adalah memiliki insang sebagai alat pernapasan, kemudian tubuh yang dilapisi sisik, dan juga bergerak menggunakan sirip. Kemudian selain itu, ikan berperan penting dalam ekosistem, mulai dari menjaga keseimbangan rantai makanan, mengendalikan populasi organisme lain, hingga menjadi indikator kesehatan suatu perairan. Nah, dalam video ini kami akan mengenalkan berbagai aspek ekologi ikan, mulai dari habitat ekologi, kemudian deskripsi identifikasi, kemudian penyebaran geografis, kemudian pemanfaatan, dan juga ancaman. Mari sama-sama kita simak videonya. Di sini kita akan membahas habitat dan ekologi. Untuk spesies yang pertama yaitu ikan nila, Oreochromis niloticus. Menurut IUCN, spesies ini hidup di berbagai habitat air tawar, termasuk sungai, danau, saluran pembuangan limbah, dan saluran irigasi. Spesies ini tidak toleran terhadap salinitas tinggi dan memiliki batas suhu mematikan 39-40 derajat Celcius. Nah, untuk spesies yang kedua yaitu ikan patin atau Pangasius pangasius. Menurut situs IUCN, habitat dan ekologi ikan patin mendiami sungai-sungai besar, anak sungai, danau, perairan pesisir, dan muara. Ikan ini terutama mendiami muara tempat ia berkembang biak saat hujan. Nah, sekarang kami sudah berada di tambak yang ada di Palas. Sekarang kami lagi bersama Bang Randy, yang dimana Bang Randy ini itu salah satu pengurus di tambak tersebut. Nah, di sini pertama saya akan mewawancarai sedikit terkait ikan nila, dari identifikasi atau ciri-ciri ikan nila tersebut, dan nanti yang kedua itu pemanfaatannya. Nah, Bang Randy, saya ingin bertanya terkait ciri-ciri atau identifikasi ikan nila di tambak tersebut itu bagaimana? Ciri-cirinya ikan nila kan sisiknya hitam, itu ekornya kan buat memang hitam putih dia kan. Siripnya tuh putih sama hitam, ada putih-putihnya tapi banyak putihnya daripada hitamnya. Beda sama ekornya kan bergaris-garis dia. Itu ya kalau apanya. Kalau untuk pemanfaatan ikan yang ada di tambak ini itu biasanya bagaimana, Bang? Kalau di sini biasanya manfaatnya itulah untuk orang-orang sini aja. Oh, berarti dijual di sekitaran warga di sini. Pas lagi ngambil nanti lebih dia jual orang sini. Kalau enggak dibagi sama orang sini. Biasanya Bang, kalau misalnya lagi ngejual ke orang sekitar di sini, di tempat sini itu berkisaran berapa kilo sekali panen ini? Paling banyak 50. Nah, kan di sini orangnya sedikit, paling perumahannya aja yang banyak. Jadi kalau misalnya dijual itu per kilonya berapa biasanya? 15. Itu kan tergantung besar kecilnya. Baik, mungkin itu terkait ikan nila yang bisa saya wawancarai sedikit dari ciri-ciri atau identifikasinya dan juga pemanfaatannya. Baik, untuk spesies selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vera. Untuk spesies kedua itu kan ada ikan patin, sama juga seperti yang tadi ikan nila. Itu kami akan mewawancara sedikit tentang bagaimana identifikasi ciri-ciri dari ikan patin tersebut, kemudian pemanfaatan ikan tersebut di sini juga. Baik Bang, boleh silakan. Kalau ikan patin ini kan manfaatnya itulah, kalau dijual enggak, tapi dia menjual bibit. Bibit ini kami nyuntik. Ini kan misalnya pagi tadi diambil induknya, nah, itulah dipisahkan, ada yang mau bisa disuntik, ada yang enggak, misalkan baru nanti sore baru disuntik. Nah, dia 2 kali nyuntik, malam sama sore, jam 6 sama jam 12 malam. Nah Bang, untuk ciri-ciri dari ikan tersebut apakah terdapat perbedaan sama ikan yang sebelumnya tadi? Boleh dijelaskan sedikit? Kalau ikan patin ini kan dia besar,
Ada yang berat 8 kilo, 10 kilo. Beda sama nila. Kalau nila kan dia kecil, paling berat 2 kilo. Patin ini matanya pun juga keluar-keluar, bagian keluar. Mulutnya ada yang koyak, kayak orang sumbing lah. Oh, gitu. Nah, untuk bagian sisik gitu, Bang. Kalau bagian sisik, kalau patin memang ada sisiknya. Beda sama nila kan. Nila kan sisik dia, kalau patin nggak ada, mulus saja dia. Baik, sekian wawancara kami terkait pisces atau ikan nila, Oreochromis nilaticus, dan ikan patin Pangasius. Dari Bang Randy selaku pengatur di sini, terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Nah, di sini kita akan membahas penyebaran geografis. Untuk spesies yang pertama, kita akan membahas penyebaran geografis dari ikan nila, Oreochromis niloticus. Yang dimana penyebaran geografis ikan nila ini menurut IUCN, spesies ini berasal dari wilayah Afrika Utara, Barat, dan Timur. Wilayah ini mencangkup sungai-sungai pesisir di Israel dan cekungan sungai Nil dari Nil Albert, termasuk Danau Albert, hingga delta, termasuk Nil Biru dengan Danau Tanah. Nah, pada proyek ini, kami menemukan spesies ini di Indonesia, Pekanbaru, tepatnya di Palas. Untuk spesies yang kedua yaitu ikan patin atau Pangasius, penyebaran geografisnya menurut IUCN yaitu tersebar luas di Pakistan, India, Bangladesh, dan delta Sungai Irrawaddy di Myanmar. Nah, pada proyek ini kami menemukan spesies ini di Indonesia, Pekanbaru, tepatnya di Palas. Baik, di sini kami akan menjelaskan berbagai ancaman dari spesies yang sebelumnya kami sudah bahas. Yang pertama itu ikan nila atau Oreochromis nilaticus. Adapun ancaman ikan nila ini yang terdapat di Afrika bagian timur, ancaman utama bagi spesies ini adalah hibridisasi dan penangkapan ikan berlebihan yang terlokalisasi, dan terdapat juga di Timur Tengah, yang dimana spesies ini itu tidak menghadapi ancaman apapun kecuali hilangnya habitat akibat pengambilan air. Baik, untuk spesies yang kedua, ikan patin akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk ancaman dari ikan patin itu sendiri ada beberapa ancaman, diantaranya spesies ini dikatakan rentan terhadap ancaman seperti eksploitasi berlebihan, kemudian perusakan habitat, kemudian tempat berkembang biak akibat pembangunan bendungan serta polusi. Selain data tangkapan yang menunjukkan bahwa spesies ini memang dieksploitasi secara berlebihan, tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa ancaman lainnya benar adanya. Oke, mungkin sekian. Baik, sekian penjelasan berbagai ancaman dari kedua spesies yang kami jelaskan tadi menurut situs IUCN. Sekian vlog kami terkait pisces atau ikan, kurang lebih kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.